Jamaah, ada orang bertanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana itu cara itu suami kita supaya tidak kajili-jili? Dia bilang gampang Ji, ambil kau kopi, bikin ini suami minum kopi. Untung saya tidak minum kopi. Bagaimana caranya? Putar dari arah kiri ke kanan, baca doa, wal yatalattab, lemah lembut, berniat mako kering bahasa Makassar mo kualle sara aparika kopi leling, mudah-mudahan lentongi pacinik na burak nengku untuk bayi marayum. Al-Fatihah. Terima aja lagi di maji, amin. Saku-saku nih. Jamaah, lanjut. Sama ini bulan Maulid. Ini bulan Maulid. Tidak semua orang bisa meninggal di bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelahirannya Nabi berkah. Abu Lahab nyata-nyata penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma adna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka dan kelak istrinya bawa kayu bakar. Tapi justru di setiap hari Senin Abu Lahab akan dikurangi siksaannya dalam kitab Fathul Bari. Kenapa demikian? Abu Lahab gembira menyambut kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah. Pada saat itu Abu Lahab berkata, Su'aibah ta'al, my korini come here. Ada apa gerangan berita kabar gembira? Nah, karena musumpahnya Su'aibah, sungguh hari ini lahir keponakan Muhammad bin Abdullah. Nah, karena musumpahnya Abu Lahab, hari ini pula kau bebaskan engkau menjadi budak, ya, sehingga kau merdeka. Maka kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, ya, saya ulangi namanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, penghafal 300 hadis di kepalanya, berkata, kalau peringatan Maulid itu 4, maka dihukum bidah hasanah, pelakunya mendapatkan pahala. 1, ada pengajian Al-Quran di dalamnya, maka mendapatkan pahala. 2, dalam peringatan Maulid ada pembacaan kisah Rasul, termasuk kitab Al-Barasanji yang dikarang oleh Ja'far di kampung Al-Barasanji, Irak. Yang ketiga, ada sedekah, ya, termasuk ada bakul dan sebagainya. Yang keempat, tidak bercampurnya kemaksiatan alias gosip. Karena bahaya nih gosip kah? Iya, kenapa? Terkadang batu ko mau du batu ina juga po bakuna nenek tima muri kaya tong patawala bakuna nenek tima naik anu nilumu nah kana naik bede subhanallah 5 batu di bayuna contoh nenek contoh nah kana tiap mago tiap masalah udah tiap masalah apa nama apa si timba sampai tahu orang cerita jam ki Maulid dosa jaki sagay dari pabulugangan cerita ya anu bede ya anu bing de subhanallah ang anu bing 10 laki 50 bayaw sirat ko bantama ya anu jo ila ilaha illallah la ilaha illallah jangan na ini kiu-kiu na bantama ini mi nggak usah magi Maulid makanya laki tabi di jarang itu tinggal di kampung kodong karena memang sibuk ke ceramah. Ini saja asal selut di Barasanji ada ceramahku di Birin Roma. Itu biasa kalau Barasanji orang dekat ke songkol ke itu duduk baru berdiri ke ambil asraka. Asraka al-badrohon ala. Aku biga singirian. Nah karena ustaz kenapa itu goyang-goyang kepala tak kalau anu ki kalau Barasanji ki ku bilang kulik itu kaduk minyak nana kabiasa itu kaduk minyak kakaruk-karuk na jibunina. Kebetulan minyak ini timah. Apa salahnya itu kagak kasih masuk bonggan na guys. Talu anak ribalas deseri. Yo kiona ji. Ide enam pun tibo no. La ilaha illallah. Asal kisandala tapilat Tommy. Dede. Ni ku ajar ki bersedekah. Apa netok kaduk minyak ki dan ki marah nenek timana. Iya pakai kaduk minyak ini nanti marah tadi ya. Itu kadang minyak orang apa saja kalau 10 na 10 liter ini kayak 10 na si liter ase bakka 10 liter maka tenak katu marah guys sikit dapat wala yang kutanya ki perbaiki itu pabarasan dia karena salawat na bacaan ki barakah betul tidak pun na elektong nampai mengaribi tua minjoing elektong la ilaha illallah luar biasa 5 juta na bayar lagi pabarasan dia kudu siapa nu sering pabarasan dia karena 10 mau 5 saku ke 10 sehari jalan kuti 10 nah jadi bawa jalan kuti gue udah membarasan dia karena ke membarasan dia subhanallah punna elektron ku tanya ki sekarang kalau elektron bunyi di samping masjid Nur Jihad Isa bertepatan di sholat kira-kira siapa yang paling banyak penontonnya elektron atau masjid dia tidak ini pergi cerita Asari masih bangi mungkin Pak Agus ini keluarga pindukan Allahu Akbar Allah
Allahu Akbar. Asal tu ngelit orang pindah ciki-ciki bumbung. Ciki-ciki bumbung. Nah, sota. Oh jamaah. Tena sila ruang. Jadi potong akikah tadi kambingnya. InsyaAllah semakin banyak yang makan kambingnya, semakin banyak pahalanya. Rasul bersabda, wa innaka latasduqu ammayatika bisadaqatin fayaji'u biha minal malaikati fi atbakin min nur punna warisina keluargana sidakka nakana battui pahalana meritu matenna niya mintu malaikata angirangi pahalana sanna singarana fayakumu ala rasil kabrihi amin tinggi malaikat kari kuburan na tumatea Nisa binti Jarri ng panakana ya sahibal kabaril garib otomate berua ahluka kada ahadu ilaika hadhil hadiyata fa'atbalaha kamma neke nang niyasari hadiyana ahli waris nu fa'atbalaha terimalah fidukhiluka ilahi fi qabrihi malaikat masukkan pahala-pahala ke dalam kuburnya wa yabsahu lahu mudakhalahu wa yunawwiru lahu fihi kuburannya almarhum almarhumah dipenuhi dengan cahaya-cahaya kebaikan apalat doanginya wanani sari alam barsa apa mau doa anak bita jazaallahu ahli anni khairal jaza semoga Allah membalas kebaikan ahli warisku. Berdoa beliau semoga Dukdin sekeluarga anaknya Yuli mendapatkan kebaikan karena ada sedekah atas namanya. Sedekah yang paling cepat sampai adalah makanan. Kalau uang dikasih orang belum tentu sampai, boleh jadi nak kasih beli chip domino, skater tiap malam, big win, super win. Kenapa ku toki? Ada tahun di chipku. Jamaah, lanjut. Apalagi berikutnya, sekiranya beliau punya pesan, tunaikan. Contoh, ada jamaah aku di Sidrap meninggal. Ustadz Ilo, ya kenapa Ki Umi? Dia bilang, Ustadz, itu ayahandanya meninggal, bernasar dikuburkan di Sidrap. Gimana hukumnya Ustadz? Saya sekarang banyak utang, tidak punya biaya. Saya katakan darurat tidak mesti dilaksanakan bunda, mesti bunda kuburkan di mana terdekat dan tidak menyusahkan. Nabi Muhammad kelahiran Makkah dikuburkan di Madinah, itu dasarnya. Nabi tidak kembali ke Makkah. Kenapa? Mengisyarat bahwa tidak merepotkan umat. Di mana orang meninggal, di situ boleh berkubur. Ada tuh wasiat yang susah, yang mana itu? Contoh, Nabi bilang nanti kalau mati kak, kuburkan di tengah masjid kak. Setengah mati dibongkar ke sini kak. Setengah mati orang cari sumbangan sih. Yang tidak merepotkan umat. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mau dikuburkan di mana terdekat, punya jari besar kita jangan di situ. Itu. Subhanallah. Macam saya, kalau meninggal terserah. Mau ke di Pak Jaya yang kuburan keluarganya bapak boleh, mau di sini terserah, erkot ngentun terserah. Nggak ada persoalan. Kakak kami buat toki bukan kita. Kita mati lagi. Betul tidak? Maka 4 fardu kifayah mesti dilaksanakan. 4 fardu kifayah. Dimandi orang karena najisnya, dikafani orang karena malunya, disolati orang karena Islamnya, dikuburkan karena bau. Parallu amma catalakin tidak masuk rukun, itu tambahan doa. Mau dilaksanakan boleh, tidak berdosa. Cuma banyak orang panati, ini paralui, ini baca talakin. Tidak ada persoalan, tidak masuk rukun itu sayang, tidak masuk rukun ya. Tambahan doa. Cuma kebiasaan ketua atau mungkin di kampung ini, tapi di kampung lain tidak ada persoalan. Saya ceramah di kantor Bupati Nrika, di sana basisnya Muhammadiyah. Allahu Akbar. Di situ tidak baca basmalah, kecil basmalahnya, tidak kunut. Saya wakil ketua Nahdlatul Ulama di Kecamatan Beringkanaya sekarang. Saya orang basmalah, besar kunut. Saya masuk di situ, saya tidak jadi imam. Nah bilang Ustadz, di sini kecil basmalah, tidak kunut. Aku bilang di belakang, mak kita mau jadi imam karena saya sudah kebiasaan. Nah bilang begitu, iya. Jangan salahkan pendapatnya orang karena benar di Makkah. Kita lihat yang pernah berangkat tanah suci. Saya waktu ceramah di Madinah, bawa jamaah travel Zamzam. Subhanallah, itu di atas dipakai semua mazhab. Allahu Akbar. Ini namanya mazhab Ahmad bin Hambal. Ini. Begini caranya sholat. Jadi jangan salahkan kalau begini sholatnya. Dibenarkan dalam agama. Allahu Akbar. Ini namanya mazhab Syafi'i. Dibenarkan juga paling banyak Indonesia, Brunei, Malaysia, Asia Tenggara. Allahu Akbar.
Namanya mazhab Ahmad bin Hambal, imamnya Makkah Sudais. Begini caranya. Allahu Akbar. Namanya mazhab Maliki tidak bersedekap, tidak apa beri barang bana. Kenapa? Hukumnya sunnah. Jadi kalau melihat ke orang salat begitu, bahkan nenek badukku masih kuliah kalau sembahyang, nenek badukku masih SD, aku cini aku pernah sembahyang. Allahu Akbar. Nimbadu kami baca sembahyang, kucing lagi. Pun dapat timur liko, mami ribala. Nah karena baca, aku sikola, iya kaki badu, kuliah kalau sholat. Allah. Bukan apa nih ditagain, nah karena baginda al yang tak lagi kipat dana, jauh tato ateri yolo. Jadi yang lagi kau salah kayak penting sembahyang, betul tidak? Dia mau piti-piti, yang penting sembahyang sudah bagus. Nanti dibenarkan caranya, begitu. Jadi Allahu Akbar, mazhab Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Mazhab Abu Hanifah, Allahu Akbar. Mazhab Maliki, yang mana benar? Benar semua. Yang mana salah? Yang tidak mau sholat. Yang mana pusing? Nah pakai semua empas sembahyang. Allahu Akbar. Itu namanya gerakan pramuka, coy. Makanya mesti cerdas. Yang disalahkan orang, Ustadz mau kunut ki Pak Yasin, ikut ke kunut. Indah kunut ki Pak Yunus, tetap ke kunut yang penting sampai subuh. Tidak usah diperdebatkan itu, karena kunut itu sunnah, bukan wajib. Sunnah abuat, sunnah dipakiatkan. Subhanallah. Makanya saya kalau sholat, kutanya ke orang, kalau di luar kak kunut tidak, kalau tidak, tidak usah kunut, supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi ingat, kalau sudah berbunyi koko ayam, berarti dia malaikat, lihat malaikat bagi-bagi rezeki. Jadi yang dengar itu apa nih, minta hajatmu dikabulkan oleh Allah. Saya terus terang, waktu berkoko ayam minta ke beli mobil, beli itu lah kamu. Itu lah nggak. Tapi suaranya mobilku bagus kina. Kalau mobilnya mungkin itu di depan bagus bunyinya, pip, mobilku saya di rumah kredit. Pinruan pik lebih bulu nampalap pasak deh. Jamaah, lanjut. Apa kau minta izin Allah? Ayam di subuh hari dikabulkan dengan izin Allah. Kenapa? Malaikat bagi-bagi rezeki di saat itu. Minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang belum menikah baca doa surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tasarni faddan wa anta khairul warisin. Ini yang belum menikah, ya. Saya sering kubaca untuk bola anakku. Bukan saya, guys. Saya itu terus terang gosipnya luar biasa. Itu orang kalau mau terkenal gosip. Saya itu kuacukan, kenapa? Karena tidak benar. Yang penting jalan saja sesuai dengan hukum Islam, insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Allahu Akbar walillahil hamd. Lanjut lagi apa? Apa kau minta di situ dikabulkan? Beda kalau anjing menggonggong. Kalau anjing menggonggong melihat orang-orang perkara disiksa dalam neraka. Itu berzikir, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas shalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan aku anjing 4 kaki meraung 7 hari dibandingkan dijadikan manusia tapi tinggalkan sholat subuh. Jadi bahaya itu. Jadi kalau kita melihat ayam berkokok maghrib 5:30 umpama, nampak bangun, apa kau niat hajatkan, kabulkan itu. Apa nupala anjoy yang jualan laris dagangannya, yang punya utang baca doanya Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aqni fadlika amman siwak. Siapa baca doa itu kalau punya utang dan setinggi gunung, Allah akan berikan kemudahan untuk melunasinya. Nanti catat doanya atau ambil WA aku, ya, atau nanti datang ke rumah insyaallah. Jarang-jarang ku tanya orang itu, Pak lunas insyaallah, yang penting baru tampak kok. Kena silaruan lah. Saya itu juga bercanda sambil bermain daripada serius ki. Insyaallah. Ini aku saya umurku sekarang nih. Anakku bola SMA kelas 2. Baru saya masih begini. Kalau sama kayak bola seperti dibilang adikku. Cocok kita nah. Bola sebangian karena bola takut cewek-cewek kina. Ngape ka janji cicilan takut cewek kero. Upa memang bola ya. Tiap pandang bola ron tampil 5 bulan pala pasang asim bola. Haji nama maknu motorno dengan mobilku jangan kau nak macam-macam. Saya ulang aku dulu. Ada cewek tuh bilang ada. Aku jago ini. Yang kau nak pasti gue lama gerong jadi polisi. Mau jadi polisi. Mudah-mudahan ada lah menurut ke jadi polisi. Mudah-mudahan nih ya. Amin. Subhanallah. Minimal polisi tidur. Jamaah, siarahi kuburnya.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu kularang ziarah kubur orang karena terlalu banyak kemusyrikan dikeramatkan kuburan. Maka sampai di Madinah kata Nabi, ala fazuruha, sekarang boleh ziarah kubur. Faruddul kalban, berziarah kubur melembutkan hati kasar. Wa tukmilul ain, mencucurkan air mata. Wa tudzakkiru minal akhirah, mengingatkan kampung kematian atau akhirat. Kata Nabi, ayyakra indal janazah bi fatihatil kitab. Kalau anda menghadap kepada orang matimu, minimal sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah. Bahkan ini malam, kalau Kak Duding, adikku, anakku Yuli, Sahril, Pinduka atau sampai, Masya Allah, baca Yasin malam ini untuk Anissa, mantap. Nah, karena Nabi kita mangqara'a fi lailah surah Yasin, siapa yang bacakan Yasin malam ini untuk almarhumah Anissa, maka sebelum subuh dosa-dosa almarhumah sudah diampuni. Nak ku hafal ke Yasin, Insya Allah saya kasih. Nah, karena Nabi kita man qara'a qul huwallahu ahad thalatha maratin faka'annama qur'ana ajma'a. Siapa saudaranya ini malam pindu cikalina keluargana anakna manggina makna ambacani Hanisa binti Jarrik qul huwallahu ahad 3 kali berulang, maka sama almarhum mendapatkan kebaikan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Asing kami itu mati anggap pahala Quran bagi talunna. Saya teringat ada orang pernah menikah. Kebetulan saya dulu pernah kasih nikah orang, cuma berhenti Kak karena pernah dilapor polisi. Terus terang, karena ada orang di bawah umur kasih nikah, makanya saya tidak mau kasih nikah sekarang karena pidananya 6 bulan di bawah umur. Itu orang, orang nggak usah sebutkan namanya. Datang orang tuanya sama saya, dia bilang, Ustadz, kita nikah anakku. Karena tidak bisa di bawah umur. Saya usah serahin. Karena berarti gampang Ustadz. Nah karena tidak perlu nikah anak PNS Kak. Ikau mau kerja ko PNS. Karena balas sih, ini masalah katina tawa. Tapi lang ngapa itu ni Pak Nikkei na poso. Tenak kulle. Harus kini Pak. Apa sing irolo isalin marinak puna lapandre gitu nakamamo itu ko panraki. Pasay isalin rinak almarhum. Tunggu pesantren. Nakanamukum membara na. Naniat to palatulong. Nanukulle janu jama. Tidak kulle pandra to puna ikaw mamo. Ang ngarong-ngarong manggina mak na maribala. Na kan ustaz tikit pakai sirigak ko. May enjoy la ilaha illallah. Lang nga pa migyan ni Pak Nikkei ni jak laki. Di bawah umur. Ting ni Pak Nikkei na panraki ngasing ito. Betul tidak? Jadi bahaya memang kalau PNS na imam dipecaki orang. Saya beranikan ambil pendapat pasami tentunya PNS. Ku coba begitu sudah kunikahkan ada wartawan datang. Dilapor Kak. Masya Allah 2 kali Kak dipanggil. Tapi alhamdulillah kebetulan orang tuanya kasih ke izin. Nah, saya izin anjuta tuana jadi dakem Pak Nikkei tapi orang tuanya dari tanya jadi aman lepas Kak. Semenjak itu saya mengundurkan diri di kantor KUA, tidak mau lagi. Orang bilangan sabu tidak patin wajib. Begitu memang. Makanya banyak orang datang di rumah menikah banyak sekali. Ada ustaz mau menikah, aku bilang pun nanti nutang kasati aja. Karena memang sekarang tidak bisa mengurus begitu karena risikonya besar. Subhanallah. Jadi hati-hati Ki, ya. Subhanallah. Ada orang mau menikah datang di rumah. Nah bilang Ustaz mau nikah. Ku temani nih. Kebetulan saya bawa Ki itu anaknya. Ku bawa sampai dibawa di teski mengaji. Nah bilang Pak imamnya baca kok Al-Ikhlas. Nah kok bika. Nah karena Ustaz yang mananya itu. Ku bilang ku lauhat. Nah karena berubah. Bukan berubah kau dompala. Nah mana Al-Ikhlas itu nasi. Deh kelewatan nagarin. Bahkan ada di kantor KUA, ku chatting kursus calon menikah, ku chatting turun di kantor KUA, maka pergi ceramah di Enrekam. Nabi minta tolong apa Ustaz, udah di chatting sama Ustaz Subhan, saudaranya Idham, Pak KUA sekarang, Subhanallah. Di chatting dia bilang baca Al-Fatihah, nah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Lupa keriwa ko bukan tamat smi. Emang luar biasa. Makanya anakku kan biar ku pengaji kampung biasa, yacin, yang ngasih pala kah. Yacing, iki, iwola, inandar, yang ngasih puria. Ku suruh ngaji, nak kena mengaji ko nak. Ku bejai, nak kena tiga-tiga romba pak, inandar, tiga-tiga romba pak. Apa tiga-tiga ino? Nak bilang kecil putih cila-cila mengapun di air. Kecil putih cila-cila mengapun di air. Ku bilang apa nandar? Nak bilang hak tenggelam tinggal songkok nak kelihatan. Pokoknya lihat ku ngaji.
Kasi dulu mengaji bugis ka, pangasar ka, di palipu-lepu ka. Lepun punulam rauna alhamdun min rauna hamudalan dapan nadu alhamdu lam rawana li lamun satlipanan laha rawana hilillahi rarauna ra basa dum punulam rawana bila ailepana lam rauna la ala min punya rawana minun rauna na alamina. Tamat mengaji sudah itu baru masyarakat baca kita tajwid supaya tidak rusak bacaan tak. Karena beda sekali orang pernah belajar tajwid dengan tidak. Contoh, hak kali anjoin, hak kali tipis iki alhamdulillahi rabbil alamin. Suara soal kedua pun tajwid bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kapan hak lompo nu pakai nyo kacamata iya? Hak berambang alhamdu. Beda tipis ji. Alhamdu beda tipis. Alhamdu dengan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha gundul, maha cacat Allah Tuhan semesta alam. Bahaya. Contoh kul masuk sedikit bibir. Kul huwallahu ahad. Kanangi saya terkarai. Katakan Allah satu. Tapi kapan kepak nu baca nu kana kul beda tipis. Kul huwa, ku makan Tuhanku satu. Kulu artinya makan. Maka tidak gampang itu. Berat sekali. Subhanallah. Ngapa kan tu boleh nih brownies kenan pepi. Gegere nagaring. Na browniesnya. Ketika mana kisah pernah lebih sering jago. Nah karena boleh ustaz kan. Oh ya mana? Yuk. Ini masuk ini rantang. Ternyata nak boleh rembit tak. Iya, tidak sila rawan. Subhanallah. Allahu Akbar walillahilham. Apalagi berikutnya, sedikit mendengar kisahnya penjual roti. Pernah kita dengar Ahmad bin Hambal, pabulur roti. Itu pabulur ya. Malah ku sering ceramah nih. Kita apa ngajok kak? Jamaah, ada penjual roti. Itu penjual roti sering komat kamit mulutnya. Sering komat kamit. Pokoknya apa nak baca ini? Itu Ahmad bin Hambal, subhanallah, terusir ke dari kampungnya. Kemudian masuk di masjid, diusir mising. Ere mising atindro nyuri pagar-pagarna apa teras-terasnya diusir mising. Sampai masuk, nah cini ada seorang tua syekh. Komat kami mulut jadi panggil kita al, maikor ini. Nah bilang itu Ahmad bin Hambal. Apa yang kau dapatkan dengan yang kau ucapkan itu? Sedang apa kau? Nabi bilang saya beristighfar. Mulai saya bikin roti sampai selesai. Sudah berapa puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Kebiasaannya beristighfar. Astagfirullah. Subhanallah. Nabi bilang tadi Ahmad bin Hambal seorang mazhab ternama namanya. Apa nu dapat dari istighfarmu? Nah karena musumping anjo sekreto tua. Nah karena seluruh hajatku dikabulkan oleh Allah. Apa ku hajatkan dikabulkan? Termasuk apa yang kuinginkan di hatiku dikabulkan Allah. Tinggal satu yang tidak dikabulkan. Apa itu? Saya ingin bertemu seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Langsung dipeluk. Sungguh istighfar menuntun aku. Di rumahku sampai di kampungnya orang diusir kah? Ingin bermalam masjid diusir kah? Sampai saya masuk ke rumahmu. Sungguh istighfarmu sudah dikabulkan oleh Allah. Sehingga aku datang hari ini. Saya adalah Ahmad bin Hambal. Hari itu belum ada foto. Masya Allah. Jadi dengan istighfar hajat tak akan dikabulkan oleh Allah, rezeki tak dilancarkan dan dosa-dosa tak diampuni Allah. Banyak-banyak istighfar. Habis sholat jangan langsung keluar istighfar. Astagfirullah minimal 3 kali. Kenapa? Adakah yang tahu sholat tak diterima atau tidak? Ada? Tidak tuh. Jangan sombong. Kalau Pak Lurah datang pecama, tabe puang, tangan di atas. Ini Allah mesti angkat tangan. Jangan so angkat tangan ki. Masya Allah. Angkat tangan lagi belum tentu dikabulkan, apalagi tenabi imamu. Jangan ki borro. Betul tidak? Tujuannya maulid diadakan di masjid supaya semua yang datang pergi sholat. Sebenarnya itu tujuannya itu. Karena maulid itu hanya siar, bukan syariat. Bikin orang bakul, celah panjangnya orang. Jadi pun atau asambayang, antama itu sambayang. Ditayang ngasar kan itu enak. Lalu mau bagi mutri. Tapi bukannya di manuruki yang pulainya. Menurut kiamat. Begitu masuknya ulama, kenapa di masjid diadakan supaya pergi semua ke di masjid sholat. Tujuannya itu.
Kenapa ada Songkolo? Oh, itu Songkolo merapat. Islam harus merapat, menguat silaturahimnya. Kalau tidak akan bercerai-berai. Sebagaimana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kenapa ada pisang? Oh, pisang sekali berbuah. Maksudnya batang pisang antun tie sekali rapo. Ibarat satu kali masuk Islam tidak mau keluar agamanya untuk dopuli. Kenapa ada ember? Oh, simbolnya masjid. La salata li jaril masjidi. Pasal riana tawa. Terima sigi kan? La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tina sukus sambayanna si ria burak ni siampi ke rima sigi ka. Na tina halanganna nampatina sambayang wajib rima sigi ka. Makanya itu pengurus masjid yang kau balisi supaya ngasih itu sambayang. Cocok kita nah. Karena itu nggak singgah menyo. Masya Allah. Jamaah. Ustadz mau ke masjid tapi sibuk bombi kita buat. Urusannya yang penting maju mau kau. Biasanya ada imam. Ika tahu mau jadi imam apa nih singgah tahu kunjung. Kalau hat 2 kali boleh. Allahu Akbar. Waladhalin amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Ada apa Yasin tapu sami sama yan. Enggak apa-apa Isa. Yasin nama Quran. Tapi apa Yasin naik hari santai di malam. Allahu Akbar. Waladhalin amin. Alif lam ra. Allahu Akbar. Sah. Satu ayat bukan satu surah. Jadi bisa biar inat bagi 2 boleh. Kalau tidak hafal yang lain. Cuma imam juga yang kau terlalu panjang bacaanmu. Jadi kondisi apa aja tua pakai bodoh pun aja anak muda kasih pendek. Kalau anak muda kasih panjang, kalau orang tua kasih pendek. Karena beda fisiknya. Macam nyanyi Tima, itu kalau panjang-panjang goyang-goyang lutunya. Iba saya saja ini masih tua kak, masih muda karena kulan teku kan goyang sari. Subhanallah, bisa Allahu Akbar di belakang. Gue ngambil ki maghrib ngambil ke suratul Waqiah. Nu kana bawa juga lah budurin joy. Idza waqa'atil waqiah. Riba ko tahu ya terakhir mas sembahyang. Bila sampai naik di mati lalu kok. Ngapa? Apalagi kalau subuh. Sebelum pagi kalau masuk di WC, dia lah pun pengumpulan la ilaha illallah. Terpaksa coba kesing ribal aja sembah. Ne putar batana eja rupana ruku pusip. Karena taratut terbagi 3, ada pusu, ada kolang, ada bonar. Jamaah. Sedekah banyak-banyak atas nama almarhum. Nanti Kak Duding kalau masuk di masjid Jumat. Siapa lagi namanya itu anaknya? Yang laki-laki ya? Alang. Kalau masuk ke di masjid nak, bawa kami untuk 2000 nak. Jangan aku dulu beli skater, jangan aku dulu nak. Beli apa? Ni ada nurus sabu, 5 sabu boleh ni denu. Antama aku punya Jumat di masjid ka, pantama di celengan. Niatkan kebaikannya untuk mamamu, itu yang mengalir pahalanya untuk mama. Insyaallah. Pokoknya begitu. Ya, setiap ada wanuna, saya pribadi kalau kasih masuk namanya bapak atau namanya nenek nabungku atau kakek badukku. Begitu bahkan saya berangkat umroh, ambilkan kakek baduk, umroh mamaku di nabung. Kenapa dulu mungkin tidak bisa? Itu jadi niatkan kalau kita kasih masuk celengan, kita 2 pahalanya, orang meninggal ke 1. Coba saya kan bendara masjid tuh atau musallaku dibawa di sini. Ku tahu ki yang paling banyak protesnya yang kurang sumbangannya. Pernah tuh nggak jadi masjid di sana di Pajayang waktu masih remaja kan, masih kecil. Kentar itu kalau orang seki, kalau bunyi celenga langsung bersikir subhanallah 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 subhanallah. Celenga lewat depan. Begitu belakang kami alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Karena saya telantan ke Corona. Jamaah, tidak merugi kalau kasih masih ke 10.000 di masjid kah? Kenapa? Kalau mau nanti kiamat, mau orang kepada masar kiamat nih orang itu masjid akan berangkat dan akan mencari siapa orang-orang yang pernah menyumbang memakmurkan masjid. Berangkat ke masjid kan, plak. Mana Agus, mana sampai, mana Sari, atau Asan, semua lagi. Masya Allah. Makanya yang berangkat tanah suci itu aman. Insya Allah. Kenapa? Hajar Aswad akan tidak masuk ke dalam surga sebelum mencari orang-orang yang pernah mencium. Biar dari jauh maupun dari dalam. Lagi masuk setiap kali kami mencium Hajar Aswad. Nggak bisa masuk dari luarmu. Bismillahi Allahu Akbar. Sama aja Papalicin namanya. Nanti Hajar Aswad kalau ingin masuk ke surga, nama masuk. Ngambeki. Mau jogi. Nah bilang kenapa nak masuk kok? Nak mau aja. Ku cari ke dulu nih Tima. Ku cari ke jari yang pernah berangkat umroh. Ku cari ke dulu Yanu yang pernah berangkat haji. Ku cari ke Yanu yang pernah berangkat ke sana. Itu luar biasa. Jadi yang bisa berangkat umroh
berangkat sama kita, buka mi sekarang, insyaallah. Iya, PT sudah divaksin. Anak kita ya mau kemalak kah? Iya Kang, nanti hilang gambar otak. Jamaah, tidak sila ruang. Lanjut. Apalagi Ustadz? Sebisa mungkin anaknya Yuli jangan kau bertengkar masalah harta warisan. Anaknya ini Yuli, Alang, adalah kuliah itu 2. Itu? Yo Idiki. Idiki orang tidak sebut Idiki. Baru Idiki sering ke rumahku. Idiki, Alang, ada lagi tuh perempuan siapa namanya itu yang kecil-kecil kah? Ya itu seringnya dibawa sama makna ke rumahku. Biasa aku doa pikir-pikir ubunah baru bacaan doa. Jangan kau bertengkar nak. Ya, kasihani bapakmu. Hidup ding, apa nak minta bapakmu Alang? Diki kasih memang nih. Ini bilang itu orang tua susah nak. Bapakmu ojek kiri kanan. Demi apa? Demi Yuli, sudah dikawin Yuli. Jangan kau sekek Yuli. Ya, ada gaji na suami nu kasih tongi bapakmu. Bapak itu teman baik kak. Kalau tanam padi biasa sama-sama kak. Guru gua sana penanangan rongan. Baik mentongi bapak itu dengan sabung. Oh pindu. Subhanallah. 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 Jamaah. Jadi kalau Nabi Lami duding sama di Alang, Alang mau kebesar Alang. Kalau di kau masih belum pialam mo. Nabi Lami, Alang. Mau ku makan ayam yang dikasih terigu berarti kan taki. Bali yang hidup ding. Sama Alang. Bali yang ini. Nah karena tidak ada dijual pak. Kentang tidak ada dijual di Dayak. Telepon 14022 nak. Halo assalamualaikum. Alang iya. KFC, maki beli Kentucky tidak, maka si minta yang bangko. Apa botoro? Allahu Akbar walillahillah. Jamaah, jangan bertengkar masalah harta warisan. Mal mayyitu fi qabrihi yu'adzibu bimaniha alaihi tumatea nisesai nasaba beserena warisina riboko. Berapa naknya itu kaduk dik? Berapa naknya? 5. Itu rumahnya belakangnya. Tuh. Bagi 5 rumahnya Yuli dapat kita ras. Tapi bungu mami nagap pa Yuli jo. Katina pa niya teras ka. Yuli. Kasuli mi kawing. Kot bungu nga na. Kemudian kedua, ruang tamu. Diki yang ketiga, kamar. Yang keempat kami di dapur. Yang kecil ka itu WC. Kana belakang nih. Paling ribokoy. Tapi nakanagap pa WC kalau besar nanti biar mi deh kalau mau kencing diki bayar ko. Subhanallah. Nanti kalau nulihat kidiki Nisa dulu di sini, kesering kadung duduk. Biasa kau lewat kak, kau situring mobil ke sana. Oh bindo, iya singgah ki. Di sini duduk. Kalau lihat ki nanti di sini, bukan itu Nisa. Dia ini Nisa. Siapa dia? Jin yang menyerupai Nisa agar timbul fitnah. Kulangi, jin yang menyerupai Kak Nisa supaya timbul fitnah. Nah karena dari keterangan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min waraihim barsahun ila yaumi yub'atun. Arwah berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Jadi jangan lagi. Menurut beberapa riwayat yang lemah, nanti kalau malam Idul Adha, Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar atau malam Jumat, menurut keterangan yang lemah, bukan sahih, bukan sahih, keterangan yang lemah. Disebutkan orang meninggal akan diberikan kembali kesempatan menatap seisi rumahnya. Ya. Jadi puna bangi pak lapas naikkan ukiyo macam-macam. Cari ki orang yang ahli ibadah baca-baca. Bagus salat berjamaahnya. Tuh, panggil ki baca-baca. Supaya apa? Bukan nasi yang dibaca tapi doanya. Nasi sajian bagi tamu, jangan jadikan sesajen bagi orang yang sudah meninggal. Perbaiki niatnya agar tidak timbul kemusyrikan. Kalau pulang Pak Iman, contoh Pak Yasin atau siapakah baca-baca, pulang kasih nih apa yang suka Kak Nisa, sugi makan pisang hijau, bikin nih, baru nanti disedekatkan. Ya paling begitu apa nangai, makanya tuh teriol luar biasa. Mau suruh baca, nah karena apa saya juga langgan, sana tuh nangin nenek, supaya dikenang-kenang itu nenek masuknya. Apa nak suka itu mau supaya orang juga makan dapat pahala. Baru kalau kasih gitu orang kalau pulang baca-baca Pak Imam kasih kuak-kuak kantong nu. Kayak biasa kantong-kantong lu kakak. Iyo, masya Allah. Nasari maki sebentar jatuh di jalanan malu-malu ki ambil ki guys.
Terpaksa kelong-kelong ki. Nampak nalik putusan lari. Natong pikukul lang undang ki. Nakana gurung ko biasa nakana punin ko lang undang ko lapag ilano ng pabaca nyo yakit mir itu anjing masuk dalam surga. Baca nyo sa penarak nising ko. Kubaca nyo inaundan to dyan. Kung konten na nangising tinto pa tao. Subhanallah di kasih ki pa imam apa na baca. Biasa ko baca-baca kada kuliah garam camba. Itu tomo. Tidak bisa dipaksakan. Ngapa lu makka? Biasa macam-macam. Macam-macam. Ustaz, cuma jarang itu di kampus saya jarang itu enggak. Aku bilangnya lain mo ka ndak enak ka to. Ndak enak ka keluarga aku sayang. Ini lain mo saja supaya kecuali kalau terpaksa baru aku baca saya. Biasa di luar. Ustaz, ada garam dengan camba. Itu tomo. Artom pernah tak liwa-liwa. Kalau begitu datang subhanallah. Tadi kanrian suruh boli. Jadi kata ni ciburi. Nah karena ustaz tidak kena kanri kalau mau terus sampai ini dan kanri. Karena kita tuh dibantah gak pernah jaga ruki. Purin aja guys. Sana tuh mana kenal lebih macam mau terima. Nah karena mau ustaz, iya bukan keluarga sini, keluarga jauh bukan dari sini. Nek atau mau unti tundrung, unti itu. Nah karena ane unti ustaz tuh kena dibantah nih. Pas saya minum bu, no kalau mau ini. Jadi besok pu ke sana hilangi satu pisan nah. Nah karena mau tertuju ini padahal baru cici yang kanri. Ya begitu memang. Kenapa tidak salah orang tua katanya sekolah kau anaknya ajarkan ke sekolah ku. Tidak salah anak tidak tua tidak salah katanya sekolah. Kau berikan pemahaman tidak boleh langsung dibilang salah pilih sekolah ku. Betul tidak? Dakwah pelan-pelan dinabung nenekku. Begini nenek begini sampai na begitu mamaku juga begini nggak boleh ki kapan terasi nama nangis dosa ki makanya pelan-pelan dakwah kalau keluarga nah sebab bahaya masalah berlaku suluk begitu jadi pelan-pelan dakwah tidak boleh langsung Arab hukumnya bid'ah nah undang kau tahu tidak jalan dakwah itu di kampung tidak jalan jadi pelan-pelan dari hati ke hati berubah sedikit-sedikit. Kalaupun tidak berubah, al-iman hidayatun minallah antu iman ngapas langsung batu di karing ta'ala. Subhanallah. Makanya ada 4 jenis keluarga. Nabi Nuh, selamat Nabi Nuh. Selamat Nabi Nuh. Surga ada apa? Tapi istri anaknya neraka. Jadi tidak satu keluarga orang surga tidak. Nabi Nuh surga nabi, istri anaknya neraka. Kenapa? Istri dan anaknya tidak mau ikut agama tauhid yang dibawa Nabi Nuh. Nabi Ibrahim Nabi siapa lagi? Fir'aun neraka tapi istrinya surga. Fir'aun mengatakan Tuhan dirinya ana rabbukumul a'la, saya merupakan Tuhan tertinggi, tapi Fir'aun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mengakui keesaan Tuhan. Subhanallah. Abu Lahab neraka semua sekeluarga. Ibrahim semua atau surga, istri anak mau dipotong mau, istrinya membiarkan, Ibrahim juga biarkan. Seandainya ada pilihan multiple choice bagi ibu kira-kira pilih keluarga mana? Ibrahim surga semua, Nabi Nuh suami surga, istri neraka. Fir'aun istri surga, suami neraka. Nuh suami surga, istri neraka. Abu Lahab semua neraka. Kira-kira ibu pilih yang mana? Ibrahim? Serius, ibu pilih mana? Malakama. Pilih mana? Ibu masuk surga, amin. Dan Talia pilih apa? Ibrahim. Tapi ibu siap dipoligami karena Ibrahim 2 istrinya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Masih mau kah? Ilang sih nak kena tak kalah nih guys, jawaban lu katanya kana dari yang mali. Jamaah lanjut kesimpulan sayang. Jam 8 ku ceramah, jam 9 sekarang. Dek, kita apa? Ada 2 tipe manusia yang paling susah diceramai. Yang pertama tak dok, yang kedua cipur. Kalau itu bos saya kata tuh buka gini nih cari ya. Bergayaan aja. Bercanda nih guys. Jamaah, bacakan Quran. Bacakan Quran nanti. Alang, Diki mengaji kok. Yuli mengaji kok. Lebih bagus kalau kita mengajikan orang tua tak. Saya lillah setiap pola mengaji berdua ayat 3 ayat untuk bapak semandingin. Nah, dia bapak sambayang. Tidak sini ketok. Jangan ngemaca apa ku apal itu untuk manggeku. Apa ku itu mau. Terkadang duduk
duduk ke itu di teras, iya, merenunga, ku bacakan lagi Al-Fatihah untuk orang tua. Subhanallah. Dan berat memang, berat sekali ditinggalkan kok nampi ku kasihat tinan tua. Apalagi tak tunu balak namakku, wah luar biasa. Meninggal ki aku perempuan, meninggal ki anakku kandungannya bayi keguguran, meninggal ki bapakku, terbakar lagi rumah, pacina luar biasa habis air mata. Makanya kemarin di mamaku di bonggana ngeru, nah ngapa Ustaz? Kau kan luar biasa kayaknya ki bapak nih bate kemarin. Nah karena sabar makona kami minta ini karena tallah saya karena iya kurang itu yang matuang benengku. Nah ngapa nungaru kama? Karena ki matuang gua meri bala antim porongi ki. Nah ngapa nungaru? Ikaru ki matuang beru. Aku nak gosip mako karo kong ko iya. Tambah terkenal kak guys. Padahal dari butina. Jamaah, lanjut. Bacakan Al-Quran untuk orang tuano, Yuli, Diki dan sebagainya. Ya, siga masengko saribatan na. Togok besek-beseri. Motor ki bapak no oje. Yuli kalau bisa ko dong. Kandara mi papaluan ni. Mama nenek ti mama ko papaluan atau aja hayati. Si Salen tu penelak bini sekatina. Ada pernah tuh laki-laki pergi di kuburan, nah di kuburan na, nakipas-kipas kuburan, ditanya ke kipas kuburan na, imam bapak, nah bilang pernah kabar janji, bakalan pernah menikah sebelum kuburan. Kutanya ki, kalau suami meninggal, istri berdoa dan insya Allah untuk suami makbul doanya. Istri meninggal, Kak Dudin berdoa dikabulkan doanya, insya Allah. Mana mang kasar aja di bahasa Arab, jangan lagi bahasa Arab nanti tak lekol dilata. Kalau ustad wajar ki karena jama-jamanna, tapi tidak tahu ustad apa bahasa no kering kipas salami ki beneng kur lampana kipat lumulubungi kering kisare kasabar dengan tarima ni percobaan kering kisare nakku kagasian kesehatan lompu barakah insyaallah nabal ini begitu saja. Ya, pasti bahasa Arab apa nu hafal ya tahu manju. Nama nanti bismillah pun nasuluk balat tahu nu tappa anjari daripada lau baca-bacaan. Subhanallah, ini ada tadi kecelakaan di mana ini? Di sekitar di mana itu? Ada tadi kulit di Facebook. Masya Allah kecelakaan tak putungi anu nak dong. Semuanya la ilaha illallah. HP apa kan di sini daerah apa? Banyak orang meninggal. Ini sejak malam yang telepon ceramah banyaknya meninggal belum lagi ustaznya meninggal. Makanya aku tanya tadi bola, pulang main bola, antar ke dulu nak naikkan. Naik motor apa? Jalan lagi. Ibawanu. Ini saya balik motor sebenarnya antar ke orang bola. Nah karena jangan kau balik capek kat main bola. Ikan tu pagulukan ketidak menceramah. Nah karena isa waktu mata sebentar bola ngirang beri bala, irang anak motor di balaku. Bawa ke pulang nak. Ada itu kain panjang sudah gunting-gunting. Ada kain panjang ku simpang. Iya, ada kain panjang pakai ihramku. Ya, nanti kalau mati kat bola, bungkus kat dengan itu kain kapan nak dengan pakai ihram yang ku pakai berangkat tanah suci. Ya Nabi. Ya mati ki bapak, ikat dibungkus. Ya saya mau tanya, jangan cinta suami istri karena semua akan dipisahkan. Kullu nafsing dhaikatul maut, tunggal napas nyawanya. Natabangasing ini kanaya kematian. Ustaz mati tung, protokol ka mati tung, patan nabala mati tung, alang ngereka mati tung, apalagi coko ribering agana. Rosok mati tung. Jadi mati tung, apalagi pun ada tul jago. Sia-sia mati tung, garing mati tung, apalagi pun nak reke memang ko. Semua akan binasa. Fa idza ja'ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Punawattu misad jala. Tenak kullum pamaju tenak kullum pamundur kimanna sikida mata. Pesan-pesan kematian. Almarhum Usman Dingempo bapak saya. Lalu pelajar, gurun tapuan lalu. Nah telepon mak, nah jimbok naik, nah nanti terkomoter nak, salah lagi bapak karena iya ji, tidak bisa ketinggalkan ceramahku, ceramah yang saya bilang. Begitu saya ceramah yang saya bilang, Pak rezeki pocikku tembus ke tulang sulbiku, papasan na gurun tak waktu ku sekolah di pesantren. Nah karena punasan lagi pocika Pak desi, teh desi teh ayah papasan na tuban rita, punasan lagi pocika Pak desi sampai ke tulang sulbiana, tabaji-baji ke sambung parubah, amma ka. Tatuaya seribatan sambung cira arena. Amen po maknau nampak ku baca kul ja'al haq wa mempo di ceramahku mempo kul ja'al haq wa sahakal batil innal batila kana sahuka. Ikaring punatujing ibat turikat tine papasang akaring.
Mudah-mudahan kulle kurapikan tetuaku. Begitu ya. Anarutuma. Tapi terap ke personal ceramah. Begitu pula na sakarat. Sama ke umamu buta, janggu, umamu. Ku baca miasin, nakana umamu. Ngapin jo nak bapak no kana sanna. Jadi ku baca miasin, masya Allah ku bicikan sikir di telinganya. Papasan na tutuata, nakana punasan na kipot cika pa rasit ketulan sulbi. Papasan na tutuata sebagai nasihat ulama, tabagi baji kisambung baru. Itu namanya telepon langsung pak. Iya, subhanallah. Tapi punasan na jika atal ya, gatal-gatal ji, merah-merah, bukan panuang puraka. Jangan salah paham. Jamaah, kebiasa begitu orang. Nabilang orang itu orang kalau mau buang air besar sakit perut dulu nih, betul tidak? Kalau mau kencing sakit tong ini kencing dulu. Itu sama kalau mati, tidak mungkin keluar ruh tanpa ada tandanya. Pasti ada tanda, tapi terkadang kita tidak tahu karena Allah tidak beri dan kita tidak pernah mau belajar. Jadi belajar ki, datang ke Pak Agus atau semua itu karena posko PKM di sini. Tapi itu kena sidar ruang. Nesing-asing itu gorkah masalah anak. Jamaah, subhanallah. Jadi berhenti belajar. Orang tua ta dulu bukan baca-baca, nak pakai syarat ji. Punas sulu kiri balak, nak kata nak perisa. Nak kana punasan na kiri akana ngasulu berarti buraknya. Lapa menyawa. Itu dari yon. Nak perisa kulit-kulit nah. Nak kana ai garis inji belenji. Punah porasigang inangandre, nak kana patampolo tina kumati. Itu begitu. Sara-sara ka, tinggi sara ka na baca iya. Jadi begitu. Jadi punya suluk bala kita dibaca nih. Bismillah tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Naik di kendaraan baca doanya Nabi Nuh. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nampak bagi Mangkasar mako. Tallas aku Pak Lampang, tallas aku Pemutiran. Salamat kak nasabah isin karengku. Lampang mako man. Insyaallah salamat kuntu. Ustaz, ada kasih kak makanan, curiga kak. Ada racunnya tidak, saya kasih amalan. Tapi jangan ku tes kira racun sebentar pordam, mati ku itu. Ada pernah orang yang nyala, napanggil kak temani, Ustaz, jadi jam aku sibukkan. Saya kan pemain di luar, kak bukan pemain dalam. Ikan artis kami. Nah karena Ustaz, anyalan jo yanu. Jadi naik kari gua. Ada juga cermaku naik mak. Kutanya ki, jangan kau minum sebentar itu. Pulang ki. Nah karena kenapa? Pulang mak kita mau nganrei. Kaku pegang itu gelas kah? Gelas biasa pecah. Pulang ki. Nah bilang ini bahaya Ustaz kamu tanya rakan. Pulang ki. Pesan-pesannya ulama, kalau nak kasih ke orang makanan, kemudian minuman, nak kirang kasih lain, baca idza nasrullahi wa bodoh-bodoh ji. Nak itu baca-baca gue puji tahu. Kalau berberkah barakah kena jadi dapat tongkat pahala. Jadi baca idza Nasrullahi wal fath sampai selesai. Di situ ada ayat mengatakan malaikat berbondong-bondong pertolongannya dengan izin Allah. Kemudian datang biasa di gor pagi-pagi jalan-jalan. Pernah aku coba di Makkah ini. Masya Allah jadi betul kiai bilang. Tidak bawa ke uang, tenungan duit. Di teski. Nah bilang pak kiai menubah doa dengan izin Allah pun nasi nampe cipur kunen sarko kandre. Tidak bawa ke uang. Kebetulan mau ki makan atau pergi ki di Lampang karena tidak ngiran duit. Coba-coba baca li ila fi Quraisy. Pendek-pendek jadi aku saya. Yang penting percaya ki Quran semua. Li ila fi Quraisy, ila fihim dan seterusnya. Insyaallah amalkan doa. Sinampai itu nak bayarku. Insyaallah. Guru-guru kak ada basang itu depan rumah nanti singar. Maka mak tidak ngiran duit. Mati meja. Kamu malu tahu Ustaz. Kita Ustaz yang itu viral tadi iye deh subhanallah makan iye kenapa belum pergi pulang belum pergi bayar. Nah bila saya bayarkan ki alhamdulillah nah bayarkan pas ku cini oh cikalingku mana cikali pun sekki saja gitu nah mana tentu marahin pun nanti artinya apa li ila fi Quraisy. Di situ ada ayat minal khaufi ya minal khauf ketakutan ya lapar min ju'i wal khauf takut dan rasa lapar. Diamalkan itu. Panas ki anakku, bambangi purui. Bacakan doanya Nabi Ibrahim. Panas anak tak, ambil air minum, baca doa. Qul najarukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, turunkan panasnya anakku sebagaimana kau dinginkan Nabi Ibrahim dalam api. Kasih minum itu air anak tak insyaallah dengan paracetamol sirup atau ibu bidang lepas lagi. Insyaallah aman.
doa dan usaha. Tidak boleh sombong. Mana pun sumpahin Pak Balir ini pun mari mati tahu. Cocok kita nah. Jadi doa dan usaha. Ustaz, nak kalau nggak buku juku. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan keluar dengan selamat lomo-lomo. Itu dibaca. Sama kalau melahirkan itu dibaca. Tibaji itu keguguran. Ku bacakan itu keluar ki seperti begini-begini besarnya. Bacakan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Buku juku. Baca doanya nampu ninung. Kemudian maka dokter Ilyas. Dia pernah tulang cakaan agak belum pune terpampang pasti ni oke pi. Doa dan usaha bro. Cocok kita nah. Perlu tempala doa Ustaz. Pak dau kami ya Ustaz sakit barang-barang nah. Ambil ke daun sirsa. Daun sirsa banyak nenek jari. Baca ni wat duha. Wat duha wal lili idza saja mawaddaka. Mau apa itu? Iraka na Ustaz. Raka kasoro ye. Saya banyak orang datang di rumah kosi baca-baca. Kamu deh saya nama jadi sandos-sandos setengah mati gitu deh. Menang tambahnya saja metui. Ati lu mau cek, usas pasti watana ka anak anu, ikut tahu mentui tak duka. Makanya lu naik almarhum ku bilang ku jempol ku naik. Biar tengah malang ku dong. Artinya itu kananganku sama tantaku sama dengannya maka lagi. Tengah malam tahu itu pergi keliling-keliling ngatu anak-anak betul tidak? Itu amal jari namanya, sama dengan Nisa banyak amal jarian. Banyak amal jarian. Kenapa? Pernah nakasih asi anaknya. Nakasih tete gitu 5 orang anaknya. Setetes air asi tidak mungkin bisa dibayar oleh kelima anaknya. Ini menjadi amal jari. Nakasih minum kopi kak duding sebelum pergi AOJ. Maka orang minum kopi Pak. Nah minum amal jari ya. Makanya yang paling banyak amal jariannya itu ibu-ibu. Iya, bapak-bapak juga. Luar biasa amal jariannya sama anaknya. Maka kesimpulan dalam ceramah singkat ini kita bertasiah, ma min mu'min yu'assi akhahu bi musibah illa kasahullahu azza wa jalla min hulil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin datang bertasiah menguatkan hati orang berduka kecuali Allah akan berikan pakaian kemuliaan, pakaian kebesaran kelak di yaumal qiyamah. Jadi mesti kita ini bertasiah, bersilaturahim, mendoakan almarhum. Jadi nanti malam takbir, malam Idul Fitri panggil ki baca-baca doa. Apalagi nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, atau kalau perlu nanti panggil ki baca-baca doa. Baca-baca doa ki, niatkan kebaikannya. Apalagi punna at-takabbir mau tahu. Kenapa? Bosi. Kenapa, Bang? Jamaah, apalagi kalau asar minta takbir kah? Dekat sekali masjid karena kami sekarang ke masjid. Asar minta takbir kah? Pak lepasan Idul Adha Idul Fitri. Udah ngaruh mi dong nenek jari. Ngaruh nenek Tima, Eki, Kasampe, Kak Lija. Nenek pasti nengi kalau saudaranya. Mengalih bagi beseri, tetapi pasti ningan kasar sambun cerak ki. Namanya saudara pasti diingat mana pebelan. Pasti diingat mana seribat mana bagi beseri. Mana segat kana. Walang ngeri kimoterang, mana lari bawaya tapi hati pasti bahar sih. Ngapa sambun cerak? Apalagi ini tidak bertengkar-tengkar. Kak masjid. Nah saat mau takbir kapak lepasan meleleh air matanya orang. Meleleh air matanya itu Yuli bersaudara. Alan Diki anakku meleleh air matanya. Dulu ibu bikin rasa sekarang tak dimakan. Masya Allah. Nah palak julaju ki. Bahkan Diki ku dengar. Nah bilang kurung pesan terakhirnya Kak Nisa. Nah pergi kau makan. Tuh. Nah bilang jangan meki mama. Coba nak tahu gitu anaknya bilang yang terakhir pasti nak makan. Pasti nak makan. Inilah yang membuat hati sakit. Pesan-pesannya mama. Maka ngandre nak. Apa nak kata anak? Jangan meki dulu mah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini terakhirnya bila mau meninggal. Subhanallah. Jadi sebisa mungkin bacakan Al-Fatihah. Nanti itu orang sudah meninggal baru terasa sakit. Kukasih kena kemanggeku. Kalau pulang ceramah singgah ke di rumah. Kalau pergi ceramah singgah ke cium tangannya. Apalagi bulan Maulid begini. Parat sekali ceramahku besok. Lusa dua ceramahku. Maros dengan gua. Hampir 1 minggu Maulid terus. Masya Allah. Luar biasa. Nampi ni kasih pun nanti namun tua. Sakit hati tak. Apalagi kamu makku luar biasa. Pun namanya juga ngaruh masing balar tidak pernah libat. Masya Allah. Sa dibatang ko balar tidak pernah libat. Kamu tengok ko jangan tinan rumah. Sakit hati ini tapi bilang apa? Makanya jangan dosa kepada kedua orang tuamu nak. Tiya ko sumpahin pagkala pasulog ini mataan.
nakipun namaku kani sana malaka tini mangge ku makuman pamaku garing-garing tomi subhanallah paling pun nasara mutakabbir ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd asuli menjadi batahan na asuli menjadi batahan na manggina saribatan na cika-cika na pindo na menangis karena kenapa dikenang-kenang maganggi bersama macam-macam doa ki mote anuranno ki ajamat-jamat tenan subhanallah tinggal foto bisa kita lihat tinggal kuburannya kita datangi amarra miyuli amalla midiki malangase termasuk nenek tima subhanallah dalam usia yang senja nah lihat kikudung anaknya meninggal masya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillah